Kalau dalam bahasa hadisnya mal mas'ulu bi a'lama. Jadi tidaklah yang ditanya itu lebih tahu dari yang ditanya. Jadi jawaban dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, selalu sehat, selalu semangat. Puasa semangat. Berarti puasa itu jangan dijadikan sebagai alasan. Oh enggak, puasa itu tetap harus jadi alasan, tapi alasan untuk lebih baik. Wah, alasan harus lebih baik lagi. Iya dong. Oh, berarti harus berkegiatan yang lebih baik lagi. Cocok. Kalau tidurnya orang berpuasa itu kan mendapatkan pahala. Iya. Itu gimana? Tapi ketika posisi tidak tidur produktif, ya lebih banyak pahalanya kan? Lebih banyak. Iya, dalam satu kebaikan diganjar berkali-kali. Oh, berarti harus lebih. Ya tidur dapat apa kebaikannya? Oh iya, siap. Nah, untuk siang hari ini, insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi. Kali ini narasumbernya berbeda. Kalau kemarin itu dari Pak Guru yang ada di SD Islam Al-Azhar 38 Bantul, sekarang ada yang baru. Nah, narasumber pada siang hari ini insya Allah nanti dari salah satu wali murid. Nah, salah satu wali murid dari Kak Sila dan Kak Zida. Kebetulan Kak Sila dan Kak Zida ini kembar dan kelas 4, nih Pak B. Betul. Nah, beliaunya ini merupakan wali murid dari Kak Sila dan Kak Zida. Begitu ya Pak B. Nah, kita nanti akan membahas tentang bagaimana membina keluarga yang cinta Al-Quran. Bagaimana caranya, seperti apa metodenya, nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Nah, kalau begitu langsung saja, beliaunya sekarang bertugas atau mengabdi di salah satu KUA. KUA yang ada di Kabupaten Bantul. Betul. Iya. Ya, beliaunya adalah Bapak Muhaimin. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Tapi katanya ini bukan Muhaimin Iskandar, Bapak Muhaimin saja. Iya. Iskandarnya biar nanti yang lain saja. Saya biasanya kalau diajak perkenalan Mas Aji, itu saya selalu bilang begitu. Perkenalkan, nama saya Muhaimin tanpa Iskandar. Tanpa Iskandar. Iya. Iskandarnya biar yang Iya. saja. Oke. Nah, untuk memulai acara pada siang hari ini, mungkin saya akan menyampaikan dari ada sebuah ungkapan dari Ali bin Abi Thalib yang cukup fenomenal mengenai pendidikan anak, yakni ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman baru. Tentunya pada saat zamannya Bapak, zamannya saya, dan zaman sekarang itu dalam mendidik ataupun apapun itu pasti berbeda nih Pak. Nah, mungkin sedikit bercerita tentang hal tersebut seperti apa Pak? Kalau menurut pengalaman Bapak pribadi. Oke. Ini saya sudah lupa perlu dikonfirmasi, tapi prinsipnya kita termasuk keluarga yang kebetulan seneng ilmu parenting. Jadi saya sama istri ya sebenarnya yang kita lakukan itu kita menerapkan saja prinsip-prinsip parenting itu sendiri. Oh iya. Kayak misalnya keluarga itu ya banyak musyawarahnya, banyak diskusinya, kayak gitu. Berbagi peran, kayak gitu. Ya kayak gitu sih, sehingga yang kita lakukan itu pada akhirnya berjalan mengalir, tetapi itu sesuai dengan hasil diskusi atau kesepakatan kita. Nah kalau kayak gitu kan sebenarnya rawan sangat minim akan terjadi katakanlah benturan-benturan atau apa ya, hal-hal yang kurang baik. Oh iya. Kita akui tetap ada ya. Saya tuh wataknya keras sekali. Saya itu wataknya keras sekali. Mungkin dari kecil ya. Nah itu kadang-kadang dia itu masih muncul karena namanya watak itu kan tidak bisa serta-merta dihilangkan. Tapi kan dengan ilmu parenting itu pada akhirnya itu menjadi real kita untuk kita terapkan di keluarga. Jalan nih Pak. Ya sedikit banyak sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Itu kalau secara umum. Tapi kalau secara khususnya yang untuk mendidik atau mengenalkan anak itu untuk cinta dan mau belajar Al-Quran itu seperti apa?
Sebenarnya bisa kita perluas sedikit ya, untuk lebih mengenal agama sih prinsipnya. Jadi kebetulan kalau saya sama istri itu kan dari kecil backgroundnya dari pesantren. Kalau saya sih karena diawali dari nakal ya, karena nakal terus sama orang tua saya di pesantren. Kalau yang istri itu juga sama ya, tapi tidak dari nakal sejak SMP, sehingga ya memang akhirnya itu kan menjadi apa ya, menjadi kayak agama itu kayak menjadi laku gitu. Nah ini yang kemudian Al-Quran menjadi bagian di dalamnya. Kayak misalnya gini, saya sejak SMP itu sama Pak Ya sudah dididik untuk misalnya tiap habis sholat baca Al-Quran gitu. Tiap habis maghrib diusahakan misalnya mendoakan orang tua, habis sholat diusahakan mendoakan orang tua kayak gitu, sehingga ya itu aja, itu kemudian kita internalisasi di diri kita, di keluarga kita, termasuk anak-anak kita kemudian mengikuti. Itu saya juga sedikit tertarik tadi yang bunyinya percaya itu berasal dari nakal. Nah itu kalau melihat fenomena sekarang ini mungkin ya Pak, ini kalau mungkin di semua pesantren itu kan ada beberapa mungkin ada yang dipaksa ataupun apa. Nah kalau menurut pandangan saya itu, satu, orang mau ke pesantren atau mengaji ke pesantren di pondok itu ibaratnya seperti itu, satu, kemauan sendiri ya. Dua, kemauan orang tua, karena mungkin anaknya itu nakal, wong tuane wis ora kuat le ngurusi, wis kono kowe mondok wae tak titipke Pak Yai. Nah itu kalau melihat seperti itu ada benernya apa enggak sih Pak? Semuanya saya mengalami. Jadi saya ada mengalami masa perasaan saya sebagai anak waktu itu dipaksa. Iya. Berarti Bapak dulu itu pernah dipaksa dulu? Iya, saya lulus TK, masuk kelas 1 SD itu saya mengalami yang namanya dipaksa di pesantren. Saya tidak mau memaksa, tapi bahwa kita ada strategi nih untuk mengkondisikan. Kita kan tentu mikir ya, yang terbaik buat anak kita tuh apa sih? Potensi anak itu yang bisa kita kembangin apa sih, kayak gitu kan. Nah itu kita tinggal kemudian menyiapkan strategi agar itu nanti bisa maksimal kayak gitu sih. Jadi nggak langsung spesifik, kowe kudu mondok. Enggak. Itu nanti saya mengulang kesalahannya. Iya. Orang tua saya saja waktu itu saya anggap salah, walaupun kemudian saya menemukan kebenaran waktu itu bahwa itu ternyata orang tua itu memang karena pengen yang terbaik gitu. Saking khawatirnya dengan dunia pergaulan yang kurang pas ya, memaksa saya untuk di pondok agar baik gitu. Cuma kan mungkin sisi psikologi anak waktu itu belum menjadi pertimbangan orang tua. Jadi lulus SMA itu kita mikirnya kayak masuk pesantren itu masuk surga, semuanya hal baik itu. Tiba-tiba begitu saya masuk, di dalamnya itu ada juga orang yang nakal, ada juga orang yang nyuri. Akhirnya kan saya terus down. Loh, berarti pesantren nggak kayak yang aku bayangkan. Wah, nggak jadi aja, hanya mundur lagi. Nah, itu masa-masa pencarian jati diri lah kalau saya bahasakan. Jadi di masa-masa SMP itu kita mengalami dua hal itu, semangat tapi kemudian down. Itu juga menjadi pelajaran. Oh ternyata kita perlu nih memahamkan diri kita atau kepada anak-anak kita kalau masuk pesantren harus tahu dari awal, dikasih tahu bahwa di sana itu juga ada hal yang nggak baik juga, dan kita harus siap. Bahkan itu menjadi pelajaran penting karena kita hidup dimanapun akan mengalami dua hal itu, hal yang baik dan hal yang kurang baik gitu. Nah sehingga kemudian saya siap SMP, SMA, lulus SMP, masuk SMA itu saya betul-betul siap. Sejak lulus SMA itu saya merasa berubah 180 derajat, sampai punya cita-cita habis nikah punya anak itu sampai kita tetap di pesantren, saking senangnya di pesantren. Tapi nasib berkata lain lah. Gitu, nyaman berarti ya Pak? Oh nyaman sekali. Ya karena jasanya luar biasa loh. Ya itu. Pokoknya dari Pak Yai insya Allah dapat berkah. Kayak gitu sih. Gini. Mungkin itu kalau bercerita tentang yang anak ada di pondok. Kalau secara umum mungkin kalau yang anaknya di rumah dari sekolah, maksudnya sekolah negeri atau sekolah pemerintah, itu mungkin ada tips-tips nggak Pak? Karena kan kalau misal di pondok pasti diajarkan ngaji yang baik, diajarkan akhlak yang baik. Tapi kalau misal kita sebagai orang tua nih, kalau anaknya nggak mondok itu mungkin belum bisa membaca Iqra, tetapi kayaknya ada yang pernah saya dengar itu belum bisa membaca Iqra tapi bisa menghafal surat ini. Nah itu ada beberapa tips gimana? Jadi itu cambung pengalaman
saya dan istri yang dari kecil di pesantren itu betul-betul memberikan pengalaman yang sangat berharga, sangat vital, sangat fundamental untuk kita jadikan sebagai dasar utama mendidik anak. Jadi katakanlah beginilah, kita mencoba menerapkan pendidikan keluarga, terutama pendidikan anak itu ala pesantren yang pernah kita masuki, tapi dengan modifikasi perbaikan sesuai dengan ilmu parenting yang kita pelajari dan prinsipnya dengan zamannya sekarang. Iya, sehingga ya karena ilmu parenting itu kan juga berkembang kan, sehingga perlu tetap ada penyelesaian tadi ala pesantrennya ada apa, tapi itu kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan ilmu-ilmu terbaru di ilmu parenting itu yang sekarang coba kita adopsi seperti itu dengan segala kekurangan kelebihannya ya. Kita juga banyak sekali kekurangannya. Tentunya di sini bapak dan ibu itu kan bekerja. Nah, kalau bekerja kan pastinya memiliki kesibukan di kantor, memiliki kesibukan di sini dan lain sebagainya. Iya, kita berbagi peran. Kalau masalah kedekatan, insya Allah sih kita dekat semua. Jadi kayak kalau saya di luar itu ya anak-anak saya kangen, misalnya ya apa, ambil nopo biasa kita, saya di kantor di telepon, di video call ya biasa. Kita juga menanggapi itu. Jadi aktivitas di luar itu saya kira dengan kondisi sekarang malah nggak terlalu masalah karena kita tentu bisa berkomunikasi. Kayak ini tadi aja, begitu saya masih rapat, anak saya juara 1, juara 2 tuh kelompoknya itu ya di WA, Pak, ya saya bilang selamat, terus ayo ini jadi motivasi kalian untuk lebih baik lagi, kayak gitu. Jadi tetap komunikasi walaupun saya di luar sana sedang beraktivitas yang lain. Tapi ya, antara Kak Sila dan Kak Zida itu ada kayak merasa cemburu nggak Pak? Jadi saya dekat sama bapaknya, saya dekat sama ibunya. Itu salah satunya ada yang cemburu? Enggak. Dua-duanya ini. Kita sejak awal itu punya kesepakatan tertentu Mas Aziz. Kayak misalnya gini, kami itu akan meminta sesuatu dengan cara halus. Semuanya diawali dengan cara halus. Tetapi kalau nanti itu belum bisa dilakukan oleh anak-anak, kami diizinkan oleh anak-anak untuk keras, tegas. Dan kita pahamkan ke mereka bahwa itu bukan kita benci, tapi itu karena sayang dan kita ingin apa yang menjadi kesepakatan itu dilakukan. Saya bilang yang paling saya utamakan itu sekolah dan ngaji. Iya, sholat sama ngaji yang di rumah. Kalau yang sekolah kan jelas sudah nanti di sini. Kalau yang ketika di rumah itu terutama sholat itu saya jelas paling banyak bersuara. Kalau ngaji istri. Jadi kita berbagi peran kayak gitu. Berarti balance ya Pak, seimbang ya. Iya. Kalau yang secara harian lebih banyak di istri sih yang sekarang, karena istri kan yang mampu TPQ ya. Ada TPQ di rumah itu juga ngajar anak Sila Zida juga sama warga sekitar. Kita juga merekrut ustadzah dari luar juga yang juga hafidhah untuk bantu. Itu yang harian. Kemudian kalau saya sifatnya hanya backup. Misalnya kadang-kadang istri untuk yang lain, sehingga waktu untuk anak-anak untuk Sila Zida itu nggak cukup karena keburu maghrib, itu kadang-kadang saya gantikan. Kalau menurut Bapak sendiri, guru itu merupakan pekerjaan atau pengabdian Pak? Kalau sekarang mungkin pekerjaan, pikirannya mesti boleh duit. Ya kabeh wong saiki butuh duit. Pengabdian mungkin kalau pengabdian itu ya butuh duit barang, tapi kayak rasanya iki ikhlas dan sebagainya. Jadi itu kalau guru kalau itu pengabdian atau pekerjaan Pak? Ya, saya kira dua-duanya pun nggak ada masalah. Kalau secara umum ya pandangan saya sih itu nggak ada masalah karena pekerjaan pun itu bisa menjadi ranah ilahi, ranah ukhrawi, ranah keagamaan kalau itu memang arahnya untuk untuk nafkah keluarga. Itu kan memang tuntunan dan tuntutan agama, harus mencari nafkah keluarga. Misalnya itu no problem, that's fine. Tapi kalau secara pribadi, ini bicara pribadi ya masing-masing orang beda, bisa beda ya. Saya dan istri itu kebetulan terdoktrin dari kecil di pesantren khairunas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia itu yang paling bisa maksimal dalam memberikan manfaat. Itulah kenapa kita pengen punya lembaga pendidikan di rumah yang itu kita gratiskan, yang membiayai malah kita, misalnya gitu. Nah itu pribadi, jadi lebih ke arah pengabdian kalau pribadi kami. Tapi bahwa kalau itu misalnya dimaknai sebagai pekerjaan untuk cari uang, ya nggak apa-apa kalau memang mencari uangnya untuk sarana ibadah, itu sama-sama baiknya. Jadi gini, sekarang kan Bapak Ibu bekerja, terus tentunya tadi ada keseimbangan antara Bapak dan Ibu mengajari di rumah anak-anaknya. Nah, sekarang kan bekerja, berbisnis dan mengajari anak. Nah, tadi sedikit dengar itu Bapak itu ada berbisnis. Nah, itu bagaimana Pak cara menyikapi waktunya antara bekerja, menemui anak atau mengajari anak dan berbisnis itu biar itu semua itu berjalan. Tentunya kalau tiga-tiganya berjalan dengan lancar itu kan yang diharapkan. Tetapi kan yang namanya proses kan nggak seperti itu Pak, nggak seperti mulus. Jadi kalau misal dalamnya halus ya tetap rolaan sih. Nah itu bagaimana Pak cara menyikapi hal-hal tersebut? Kalau bisnis sebenarnya ya bukan bisnis lah, itu baru sebenarnya itu usaha sampingan lah. Jadi kan kita dalam rangka agar maksimal mendidik anak, waktu itu kita punya kesepakatan begini, salah satu dari kita harus di rumah, salah satu dari kita kerja di luar. Kita juga waktu itu kita berunding, bisa kamu yang bekerja, saya yang tidak, sehingga saya tidak perlu jadi PNS lah misalnya, nggak ada masalah. Tapi kemudian kita intinya sampai ke kesepakatan istri yang di rumah, saya yang di luar. Ya sama, di luar itu saya bekerja mencari uang, tapi sebagai sarana kewajiban saya sebagai kepala keluarga. Jadi ya ibadah juga menurut saya. Nah setelah itu kita mikir kan, aduh ini ada kebutuhan yang besar yang ini nggak cukup dari satu sumber penghasilan saya saja. Akhirnya ya udah yuk, bagaimana agar peran dan kewajiban kita sebagai orang tua di keluarga itu nggak terlalu terbengkalai, tapi kita bisa ada pemasukan. Hanya kita membuat pekerjaan sambilan yang dikerjakan di rumah. Iya di rumah. Jadi kita memiliki toko di rumah, dikerjakan di rumah. Singkat cerita, ketika ini kemudian berjalan dan menyita banyak waktu yang itu sekiranya ternyata mengganggu waktu kita untuk keluarga, ya kita membuat sistem agar sedikit demi sedikit itu bisa didelegasikan ke karyawan. Akhirnya kita merekrut satu karyawan, sampai sekarang ada beberapa karyawan yang itu kemudian ya nggak terlalu mengganggu pada akhirnya. Jadi tinggal ada beberapa sisi yang masih harus dikerjakan oleh ibu. Bahkan saya sekarang hampir 100% tidak mengurusi kecuali hanya menjadi teman diskusi istri untuk menjalankan usaha itu. Walaupun awalnya diawali dari saya yang membuat toko saya, kemudian kami dan istri sama-sama belajar. Ya hanya seperti itu cara mengatasinya sih. Jadi tidak sama sekali terganggu ya Pak? Akhirnya tidak, karena kita mending begini kan, daripada kita mengorbankan keluarga kita, waktunya habis untuk luar, mending kita korbankan sebagian dari penghasilan itu untuk merekrut karyawan. Saya masih ingat dulu penghasilan awal kita mulai merekrut karyawan itu sekitar 800-an sebulan. Iya karena sambilan kan. Iya. Kita langsung merekrut karyawan 1 bulan digaji 600.000. Tinggal 200.000 itu mungkin habis itu beli pulsa kali ya untuk internet. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Tapi yang penting kan itu jalan. Kalau jalan nanti sambil kedepannya kan kita ada perbaikan sehingga nanti tetap bisa. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan. Jadi semuanya jawab berjalan dengan lancar. Iya, mohon. Jadi kembali lagi Pak untuk masalah pendidikan Al-Quran. Kalau di sekolah kan memang ada target-target yang harus dicapai. Contohnya, misal kelas 1 itu dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Ad-Duha. Nanti kelas 2 itu sampai apa. Nah, kalau Bapak sendiri itu menargetkan kepada anak enggak? Kamu itu bulan ini harus hafal ini, kelas ini harus juz ini dan lain sebagainya.
Enggak. Prinsip di tempat kita itu tidak boleh dipaksa. Gitu. Itu bahkan ilmu parenting juga kayak gitu kok. Anak itu tidak, ya menurut kita ya ini kita di yang kita pahami, ya kita tidak boleh memaksa anak. Tapi kalau mengarahkan boleh. Jadi saya itu pengalamannya panjang agar kita bisa seperti itu. Saya sendiri itu kan sebenarnya waktu di SMP di pesantren itu saya ingin sekali menghafalkan Al-Quran. Kemudian saya ngajak Pak Kiai, saya SMP kelas 1 itu. Pak Kiai saya pengen menghafal Al-Quran. Kemudian Pak Kiai meminta saya untuk ya coba kamu dicoba dulu. Coba nanti kamu setiap hari menghafalkan satu halaman. Nanti kira-kira beberapa minggu ke depan kamu laporan ke saya kira-kira bagaimana hasilnya. 1 hari 2 hari semangat, sampai kemudian saya merasa berat sekali karena waktu itu sambil sekolah dan sebagainya ya. Kemudian saya kata Pak Kiai saya menasihati bahwa ya sudah, kamu tidak harus hafal. Yang penting Al-Quran kamu pelajari, Al-Quran kamu baca, kamu pelajari, kamu amalkan isinya. Tidak harus membaca. Itu saya, pengalaman itu juga tidak jauh beda kayak gitu, tidak ada paksaan. Kemudian singkat cerita, ketika kita punya anak, ya kita ingin dong anak kita bisa dekat dengan Al-Quran, bisa tahu isinya, bisa mengamalkan. Tapi di sisi lain kita nggak boleh, prinsip kami ya nggak boleh memaksa. Sehingga yang kita lakukan kemudian, kita sudah melakukan program pembiasaan Al-Quran sejak dini. Kalau kita sih meyakini ya pendidikan anak itu dimulai sejak anak di dalam kandungan ibunya. Sehingga waktu istri hamil itu kebetulan istri juga punya rutinitas membaca Al-Quran. Sehingga itu kita niati untuk mendidik anak secara Qur'annya gitu, membiasakan anak. Saya juga adalah walaupun tidak seistiqomah istri. Kemudian begitulah ya sama, sejak anak kecil itu kita punya televisi itu isinya untuk video-video edukasi. Dulu belum ada YouTube ya, video-video edukasi anak sama murotal Al-Quran khusus itu Pak. Iya, kita punya TV 40 atau 30, saya lupa ya. Pokoknya kita beli yang besar semampu keuangan kita waktu itu agar anak-anak itu terbiasa nonton TV yang positif. Sampai sekarang TV-nya ada dan jarang di setel. Anak-anak itu jarang, kecuali ada ya misalnya Upin Ipin ya. Itu kan kita lihat ya, ini acaranya ada ya, edukatifnya bagus. Itu bagus, kita dorong ini loh acara Upin Ipin loh kayak gitu. Atau apa itu Sopo Jaro itu kayak gitu. Itu malah kita dorong kadang-kadang. Tapi kalau yang kayak sinetron itu udah kita guyon nggak mutuh kayak misalnya gitu. Nah, kembali ke yang tadi, sehingga anak-anak itu waktu usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu murotal. Terutama kita punya keyakinan gini. Saya membaca hasil riset dari Universitas Al-Azhar ini. Kalau ingin anak kita cerdas, salah satu hasil temuannya itu sering dibacakan Al-Quran di waktu habis maghrib dan habis subuh. Itu penelitian dari Universitas Al-Azhar terkait dengan itu bisa meningkatkan kecerdasan anak. Dan guru-guru saya di pesantren itu juga menasihati kami, kalau ingin mudah masuk itu menasihati anak yang mudah masuk itu anak-anak mau tidur lagi wayah ngantuk-ngantuk ini Pak. Iya, jadi setengah sadar. Bahkan kalau Pak Yai saya itu kalau ngajari gini, kalau kamu nasihati anak yang nakal, yang kamu anggap nakal pun kamu nasihati di situ. Misalnya anaknya jadi lembut, jangan lembut, ojo koyo. Itu pas anak-anak posisi itu sampai kayak gitu yang diajarkan guru-guru kami itu di pesantren. Nah kemudian itu yang kita rasakan ya, saya masih ingat saya menvideokan waktu itu, saya lupa. Tiba-tiba kita nggak pernah ngajarin anak kembar Sila Yuda itu membaca Al-Quran waktu itu. Tiba-tiba anak saya itu bisa membaca dengan bahasa mortal persis kayak surat Ar-Rahman Ar-Rahman Al-Rahman Quran gitu kan. Terus tapi masih celah-celah itu ya. Misalnya ada bahasa itu bahasa kayak gitu lah, bahasa celah-celah itu nggak kita suruh, nggak kita ajarkan, tiba-tiba itu keluar sendirinya waktu kita ngomong. Terus kemudian itu
tambah kita apa ya, kita teruskan. Misalnya anak-anak pengen hafal surat apa hari ini, atau kita pengen, atau anak pengen menghafalkan surat apa, itu beberapa hari sebelumnya itu didengarin terus, itu cepat untuk menghafal itu cepat. Mulai pendengaran gitu Iya, ya. jadi sering mendengar dulu mendengarkan. itu cepat. Idealnya begitu anak sudah bisa diajari baca tulis, ya segera saja diajari baca tulis Al-Quran. Terutama bacanya sih, kalau tulis bisa belakangan ya. Sehingga sejak kecil anak itu terbiasa makhorijul hurufnya itu sudah betul. Karena prakteknya kalau dari kecil itu salah, katakanlah secara ilmu tajwidnya kurang pas, kemudian itu menjadi kebiasaan terus, itu semakin lama semakin berpotensi sulit diperbaiki. Jadi mending dari kecil itu diperbaiki makhrajnya. Nah, itu yang juga kita terapkan di TPQ sekarang. Makanya mungkin agak berbeda dengan di TPQ tempat lain. Anak-anak itu lama prosesnya. Jadi katakanlah halaman ini, jilid ini, halaman itu mungkin butuh beberapa hari baru lanjut. Jadi kalau misal halaman 1 nih, mohon maaf, ini tajwidnya belum benar. Iya. Terus idhab dan sebagainya belum benar, belum boleh dilanjutkan. Belum. Jadi biar caranya kudu bener sih. Iya. Karena mending kita lama di awal tapi nanti kedepannya cepat. Daripada ketika nanti udah jalan nanti malah susah setengah ya, Pak. Iya. Malah susah memperbaikinya. Tapi untuk saat ini, Pak, dari Kak Sila dan Kak Zida itu sudah pernah ngendiko sama orang tuanya belum? Pak, saya besok ingin mondok. Pak, saya besok ingin di sini. Iya, sudah. Itu kita juga nggak pernah. Kita bahkan sering guyon nih. Terserah besok saya mau cerita 2 hari ini. Sampai sekarang itu kita secara berkala itu kita selalu nakyin ke anak-anak, selalu memastikan ke anak, Mbak Sila, Mbak Yuda, hafalannya berat nggak? Kalau berat, kamu itu tidak harus hafalan. Sampai hari ini kita begitu, secara berkala ya. Dan itu tidak kita jadwal, pokoknya hanya kadang-kadang. Kadang-kadang kan kita juga merasa kasihan anak itu. Ini kok kayaknya anak moodnya ya. Kayaknya kok nggak mood ya sekarang ngajinya. Itu kita tanya ini. Intinya jangan sampai itu menjadi beban. Nggak harus hafal kok. Nah, tapi nek pengen hafal ya ayo bareng-bareng, harus semangat. Jadi kita kasih motivasi lah. Biar nanti kayak ibu, biar lebih bagus kayak ibu. Kita kasihlah contoh-contoh model takfir yang sudah baik. Termasuk di acara TV itu kan ada ya Hafiz Al-Quran itu sering kita. Ya, itu kalau setahu saya acaranya setiap pada saat bulan Ramadan. Iya. Itu Hafiz Al-Quran. Kalau sekarang kayaknya udah nggak pernah kita perlihatkan, tapi mungkin beberapa tahun yang lalu itu jadi salah satu menu andalan pada sore hari ini, untuk salah satu cara memotivasi anak. Termasuk juga yang kedua tadi, yang mondok juga sama. Setiap ada kegiatan silaturahmi di pondok saya dan di pondok istri itu, anak kita usahakan kita ajak. Kalau mereka mau. Setiap ada kegiatan ngaji di masyarakat, anak kita usahakan ikut untuk conditioning, mengkondisikan, motivasi dan sebagainya. Sehingga ya tiba-tiba aja mereka pengen mondok di sana gitu. Pengen ibu sendiri gitu. Iya, aku pengen hafid, kayak pengen hafalin Quran kayak ibu kayak gitu. Gitu. Nggak pernah kita minta. Jadi kembali lagi anak nih, Pak. Sekarang kan anak itu tetap anak. Kalaupun anak itu salah ya kita ajari. Anak ini kan merupakan titipan Tuhan. Nah, sedikit cerita nih, Pak. Saya pada saat piket di depan situ kan, Kak Sila, Kak Zida itu diantarkan sama bapak ayahnya. Ya, itu tugas saya. Nah, sering saya melihat, Pak. Jadi kalau sudah turun, ayahnya turun itu tidak cuma salim, tapi ayah itu sampai memeluk dan sebagainya. Nah, itu pasti ada makna-makna yang mungkin kita belum tahu. Nah, itu sampai bapak memeluk anak-anak sebelum masuk sekolah itu ada makna tersebut. Nah, itu kan ilmu parenting, Mas. Ilmu parenting yang bahkan Islamic parenting. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sering memegang kepala anak, sering mencium anak, itu sering. Bukan anaknya sendiri kan, anak orang lain. Itu yang kita tahu. Memeluk itu juga
Dan bahkan kan kalau sekarang sudah banyak ya yang mengulas pelukan seorang ayah itu besar sekali pengaruh terhadap psikis anak. Itu pelukan itu tidak hanya waktu berangkat sekolah. Biasanya saya pulang kayak tadi, ini kan tadi saya rapat di Sewon, terus saya mampir ke rumah mau sholat dulu jamaah sama istri anak, terus ke sini. Iya. Itu yang sama berpelukan lagi. Berarti itu merupakan budaya yang sudah diterapkan sejak Kecil, iya sejak. Kalau dari ayahnya dulu, ayahnya bapak sudah belum menerapkan hal tersebut? Belum. Berarti mulai dari Ya kalau saya memahaminya ya beda zaman ya beda ilmu juga. Ayah saya tuh SMP aja nggak lulus, ya beda lah. Dan saya memaklumi. Saya ini kalau bercerita ya, ini waktunya cukup udah ya. cukup Pak. Saya menemukan jawaban bapak saya itu keras sekali dengan saya. Beda sekali dengan adik-adik saya yang tiga. Saya itu waktu kecil sering setiap hari misuh-misuh orang tua dan mendoakan cepat mati orang tua. Karena saya dendam sekali, saya kayak merasa diperbudak gitu setiap hari, nggak boleh main, harus ngaji kayak gitu. Jadi orang tuanya itu dulu mendikte banget. Iya, keras sekali. Jadi ada sisi negatifnya memang. Tapi untungnya mungkin ada pertolongan Allah juga dan niat dari orang tua ya. Iya. Sehingga saya tidak dapat negatifnya. Semoga ya. Nah, saya tanya jawaban orang tua saya itu, karena saya ingin kan sebagai anak saya mengharap kamu nanti menjadi teladan adik-adikmu, menjadi contoh. Iya. Jadi saya ingin memastikan kamu itu anak yang terbaik, benar gitu. Itu istri saya juga dengar. Jadi saya tanya itu ketika saya sudah habis nikah. Saya tanya ketika ada istri saya, Pak, benar ya? Dan habis itu saya malah terharu. Ternyata kerasnya orang tua saya dulu itu yang saya doakan cepat mati itu saya salah. Ada tujuan lain ya. Iya. Makanya saya selalu sungguh, walaupun banyak kekurangan orang tua saya, itu memang karena keilmuan beliau waktu itu ya terbatas di situ gitu. Zaman dahulu iya. Ya Pak, namanya ilmu masih sedikit banget Pak. Iya, jadi nggak ada bapak saya memeluk saya tuh nggak ada. Jadi maknanya mungkin sangat dalam banget nih. Iya. Pelukan orang tua. Iya, kalau kita sekarang itu memastikan walaupun waktu kita sedikit itu berkualitas menurut keyakinan kami. Jadi sentuhan-sentuhan fisik, sentuhan-sentuhan verbal itu penting sekali. Apalagi kalau kita yang kegiatan udah banyak sekali. Habis berangkat pagi, pulang bisa malam ya Pak. Iya. Ya tapi sekali lagi kekurangan kami termasuk saya pribadi itu saya kan dari kecil waktunya keras. Jadi kadang-kadang juga melanggar ilmu parenting ya. Kadang-kadang saya sadar atau tidak saya kadang membantah anak. Itu ya saya akui ya, saya minta maaf. Jadi prinsipnya kalau kita melakukan kesalahan ya kita minta maaf. Iya. Jadi ya namanya anak-anak ya Pak ya pasti ya ada sedikit mungkin membuat kesal sama orang tua. Iya. Tapi kalau misalnya ya jadi nek wong tuane ora sabar ya nyuwun sewu nih Pak. Iya, itu kadang-kadang sama kita sudah lepas kontrol. Suatu anak ngeyel ya kita bentar-bentar. Iya. Tapi kita nanti harus jangan berhenti kalau pas begitu kita walaupun di lain waktu kita perlu memberi pemahaman ke anak. Intinya menetralisir lah bahasa kita ya. Kadang-kadang kalau pas kita terlalu lama, nanti peran pasangan kita, peran istri yang menetralisir kayak gitu. Sama kalau yang sudah punya istri ya Pak ya. Tapi gini Pak, mungkin dari awal sampai akhir tadi, mungkin Bapak menyampaikan tips atau metode untuk mungkin bahkan saya atau keluarga lain bagaimana cara mendidik atau membina keluarga itu menjadi keluarga yang cinta Al-Quran itu seperti apa? Ya kebiasaan sih. Nah ini sebenarnya bukan tips lah. Ini saya hanya menyampaikan nasihat guru saya. Jadi kita membiasakan setiap hari itu ya kita baca Al-Quran. Kalau guru saya itu bahkan bukan hanya beliau yang membiasakan, tapi menyuruh santri-santrinya, ayo do ngaji di rumah saya. Jadi ayo do sinau do ngaji Quran, do ngaji kitab di rumah saya agar rumah saya tuh penuh dengan cahaya. Nah kita meyakini itu sehingga ya pokoknya rumah kita setiap hari harus ada kajian atau harus ada bacaan Al-Quran kayak gitu. Sehingga ya kita ada waktu-waktu untuk membaca Al-Quran itu sih. Berarti
Intinya pembiasaan. Kalau udah terbiasa itu nanti kan membaca Al-Quran itu bukan menjadi beban lagi, tapi menjadi kebiasaan. Kayak orang makan. Betul. Sehari 3 kali, nek orang mau Al-Quran, ya rasanya masih Betul. kurang kayak Iya. gitu. Betul. Seperti saya juga kan, saya di sini kebetulan guru PJOK Pak. Nah mungkin sama tadi pembiasaan. Jadi ini saya kayak kalau misal setiap hari nggak gerak itu ada yang kurang. Iya, betul. Jadi kalau mengaji juga seperti Sama itu. Yang pengalaman kita sih menerapkan nasihat guru-guru kami itu kayak gitu. Oh. Apalagi pembiasaannya dari berbagai hal, dari berbagai sektor gitu. Kita membiasakan sendiri, terus kita membiasakan ada kegiatan kajian di tempat kita, misalnya ada TPQ di rumah kami kan. Kemudian kita setel ke murotal kayak gitu, itu kan dari banyak hal. Nah itu akhirnya kan ya semakin cepat terbiasanya. Oke. Mungkin Bapak bisa menyimpulkan Pak sedikit dari awal sampai akhir monggo untuk pembicaraan atau pembahasan pada siang hari ini berkaitan tentang keluarga yang zina Al-Quran. Oke, yang pertama sih perlu memegang prinsip parenting ya. Jadi kita harus tahu bahwa anak itu ya dunianya bermain, jadi tidak bisa menghilangkan unsur menghilangkan fakta bahwa anak itu bermain, bahkan di ngaji. Jadi biasa ngaji sambil bermain atau ngaji nggak fokus itu ya biasa, itu hal yang sangat biasa di kalangan anak. Yang penting ngaji jalan, bahwa kemudian ngajinya ada mainnya ya memang dunia anak begitu. Iya betul. Ini ya gitu. Jadi prinsip bahwa dunia anak itu dunia bermain itu kita pegang, sehingga itu kalau kita mendidik anak, baik mendidik Al-Quran dan hal lain ya kita tidak pernah lepas dari pemahaman tentang bahwa anak itu bermain, bahwa dunia itu bermain. Itu satu. Dan yang kedua, pembiasaan itu menurut saya juga perlu dilakukan sejak dini, termasuk membiasakan tutur kata. Kalau di kami itu membiasakan boso kromo. Jadi gitu. Saya sama istri ya saya boso. Saya sama istri sama saya juga boso. Anak akhirnya juga terbiasa kromo. Baca Al-Quran juga sama. Nah, itu pembiasaan hal-hal baik itu penting dilakukan sejak dini. Itu kesimpulan kedua sih yang menurut kita powerful banget itu pembiasaan itu. Itu sama yang lain apa ya? Saya kira dua itu cukup sih. Pembiasaan itu luas sekali ya. Jadi gini Pak, untuk ini pertanyaan hiburan Pak terakhir Pak. Ini dibuat enjoy saja ya Pak. Gimana? Gini. Jadi gini Pak, saya itu kan perantauan, saya itu kan berasal dari Wonosobo Pak. Nah, Bapak itu aslinya Bantul. Bantul berarti kan Jogja. Iya. Tapi istri dari Gresik. Oh dari Gresik. Ya, Jawa Timur. Sampai sekarang saya nggak bisa bahasa Jawa Timur sana. Saya pakai bahasa Indonesia kalau di sana. Jadi gini, di Wonosobo tentunya kan banyak kendaraan bermotor. Di Bantul juga iya Pak. Nah saya tuh ingin bertanya Pak ini Pak, kalau di Wonosobo itu plat nomornya itu AA. Iya. Kalau di Bantul, Sleman, Jogja kan AB. Iya. Nah itu asal usulnya kira-kira gimana Pak? Aduh, Zaman dahulu kalanya itu berkaitan tentang apa gitu kok? Iso Wonosobo ki AA. Terus neng Bantul ki AB, Semarang H. Itu seperti apa Pak? ini bener nggak salah tanya ke saya? Ini buat hiburan aja, siapa tahu nanti ada unsur-unsur apa gitu. Kalau dalam bahasa hadisnya mal mas'ulu bi a'lama. Jadi tidaklah yang ditanya itu lebih tahu dari yang bertanya. Jadi jawaban dewe. Buah kedondong, buah markisa. Belinya di kota Jakarta. Ayo dong kita berpuasa agar Allah sayang kepada kita. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup Bapak? Atau mau menyampaikan pantun? Mungkin saya perlu menyampaikan satu hal ya, nanti kalau bisa dimasukkan ya syukur. Oh iya. Karena salah satu motivasi kami dari kecil pengen belajar Al-Quran, kenapa saya SMP pengen hafal misalnya, kenapa istri saya juga kemudian belajar dari kecil itu karena kita diajari dari
agama kita itu memang itu apa ya, motivasinya tinggi sekali. Kayak misalnya kalau kita ya Al-Quran, apa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi misalnya. Jadi bacalah Al-Quran karena nanti itu akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat kepada orang yang membacanya. Atau misalnya bahkan kalau yang bisa menghafalkan nanti dia bisa Al-Quran yang dihafalkan itu bisa memberi syafaat pada 10 orang keluarganya. Hal-hal kayak gitu kan apa ya, kalau kita siapa sih yang ingin mengajak keluarga kita ke surga gitu ya. Itulah kenapa yang membuat saya dan istri sejak awal termotivasi pengen memperdalam Al-Quran. Bahkan saya kuliah S1 jurusan tafsir hadis itu sudah saya rencana sejak saya aliyah gitu. Oh gitu. Ya karena pengen memperdalam kajian Al-Qurannya. Sehingga walaupun saya gagal di program tahfidznya karena ternyata secara kemampuan menurut Pak Kiai berat ya, tapi kan ada cara lain untuk cinta Al-Quran ya. Dan itu tidak menghalangi kami untuk belajar Al-Quran bersama. Walaupun ya sebenarnya yang bisa kita terapkan ini baru berapa, tapi kan itu urusan lain. Penting kita belajar dan berusaha. Oh iya, Itu jadi sudah banyak sekali yang di ajaran agama kita tuh memotivasi itu, dan itu menjadi motivasi kami juga. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak, sekali lagi kami aturkan beri plus sekali lagi untuk narasumber pada channel ini Bapak Muhaimin tanpa Iskandar. Yes. Ya. Oke, kalau begitu kami ucapkan terima kasih. Salah kata kami mohon maaf. Insya Allah nanti kita disambung lagi dengan mungkin materi-materi yang berbeda dan lebih bermanfaat lagi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.